Oke guys, jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe ya. Oke, langsung aja cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat umur sehingga kita masih bisa bertemu pada semester 4 ini yang penuh barokah dan bahagia. Yang kedua kalinya marilah kita sholawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni adinu Islam wal iman. Yang saya hormati dosen kami Bapak Antoni Erzal MPDI yang membimbing kami dalam mata kuliah manajemen madrasah dan pondok pesantren. Baiklah, di sini saya Dani Dwi Hidayat dan rekanita saya Dwi Nur Ilahiyah. Kami di sini dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi yang telah kami peroleh dengan tema manajemen madrasah dalam upaya peningkatkan mutu pendidikan Islam. Baiklah, langsung saja. Baiklah, saya Dwi Nur Ilahiyah akan menjelaskan A. Pengertian mutu pendidikan Islam. Secara etimologis, mutu pendidikan adalah kualitas, derajat, tingkat, kadar, dan nilai. Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, mutu berarti kadar, baik buruknya derajat, kepandaian, atau kecerdasan. Secara umum, mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuan dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup info, proses, dan out pendidikan. Pada kesempatan ini, lembaga pendidikan Islam harus mampu merubah paradigma baru pendidikan yang berorientasi pada mutu. Semua aktivitas yang berinteraksi di dalamnya seluruhnya mengarah pencapaian pada mutu. Suryadi Purwanagara menyampaikan ada 6 unsur dasar yang mempengaruhi suatu produk, di antaranya A. Manusia, B. Metode, C. Mesin, D. Bahan, dan E. Ukuran. Mutu pendidikan artinya kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan atau meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin. Dari pengertian atas, untuk meningkatkan mutu pendidikan harus menerapkan program pendidikan yang efisien, ditandai dengan pola penyebaran dan pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang sudah ditata secara efisien, ialah yang mampu mendistribusikan sumber-sumber pendidikan secara adil dan makmur agar setiap peserta didik memperoleh kesempatan yang sama untuk mendayagunakan sumber-sumber pendidikan tersebut dan mencapai hasil maksimal. Maksudnya yaitu mutu pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan konsep efektivitas, keadilan, dan pemerataan. Itu kedua. Efektivitas pendidikan dapat dilihat dari sudut presentasi, yaitu mampu menampung masukan yang banyak dan menghasilkan tamatan yang banyak. Bermutu dalam arti bersaing di pasaran atau lapangan kerja yang ada dan diperlukan. Relevan dalam arti adanya keterkaitan dan kesepadanan dengan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun, baik berkenaan dengan ketenagaan maupun dengan ilmu yang dihasilkan. Dan mempunyai nilai ekonomis dalam arti tamatan yang dikeluarkan mempunyai makna ekonomi, paling sedikit memperoleh penghargaan yang layak. Mutu pendidikan sangat ditentukan oleh tercapainya tujuan pendidikan secara integral. Tercapainya mutu pendidikan adalah satu bentuk keberhasilan yang dicapaikan lembaga pendidikan dengan baik berupa nilai, kadar, derajat, dan juga berimplikasi dalam pembentukan siswa yang berkualitas. Jadi, pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekanita saya, yakni Dwi Nur Ilahiyah.
Adapun materi yang saya akan sampaikan, yang pertama, peran manajemen pengelolaan madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam, dan yang kedua, mengembangkan manajemen mutu pendidikan Islam di madrasah. Oke, masuk ke materi yang pertama, peran manajemen pengelolaan madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam. Manajemen atau pengelolaan merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Alasannya, karena tanpa manajemen, tidak mungkin tujuan manajemen dapat diwujudkan secara optimal, efektif, dan efisien. Konsep tersebut berlaku di sekolah yang memerlukan manajemen yang efektif dan efisien. Manajemen pendidikan merupakan alternatif yang sangat strategis, meningkatkan kualitas pendidikan. Adapun penelitian Balitbank Dikbud tahun 1991 menunjukkan bahwa manajemen sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Upaya merupakan ini termaktub dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Pengembangan manajemen mutu pendidikan Islam di madrasah. Dalam rangka pengembangan mutu pendidikan Islam di madrasah, maka memerlukan partisipasi aktif dan dinamis dari orang tua, siswa, guru, dan staf lainnya. Salah satu hal yang sangat penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dalam madrasah yakni adalah lembaga pendidikan, yang mana lembaga pendidikan adalah penggerak pendidikan terdepan sekaligus juga merupakan salah satu tolak ukur akan keberhasilan pendidikan. Meningkatkan mutu lembaga pendidikan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan pendidikan nasional tentu bukanlah perkara yang sangat mudah. Secara fungsional, pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk menyiapkan manusia menghadapi masa depan agar hidup lebih sejahtera, baik sebagai individu maupun secara kolektif, sebagai warga dan masyarakat, bangsa maupun antar negara. Adapun unsur-unsur yang mendukung dalam meningkatkan pengembangan manajemen mutu pendidikan Islam di madrasah yakni sebagai berikut. Di sini kami menyajikan 4. Yang pertama, kerjasama tim. Yang kedua, keterlibatan stakeholders. Yang ketiga, keterlibatan siswa. Yang terakhir, keterlibatan orang tua. Yang pertama yakni kerjasama tim. Kerjasama tim merupakan unsur yang sangat penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan Islam di madrasah. Tim adalah sekelompok orang bekerja secara bersama-sama dan mempunyai tujuan bersama, yaitu memberikan kepuasan kepada seluruh stakeholders. Adapun fungsi kerjasama tim ada 4. A. Bertanggung jawab pada mutu pembelajaran di madrasah. B. Bertanggung jawab pada pemanfaatan waktu, guru, material, serta ruang yang dimanfaatkan. C. Menjadikan sarana untuk mengawasi, mengevaluasi, dan meningkatkan mutu. D. Yang terakhir, bertindak sebagai penyalur informasi kepada pihak manajemen tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada proses peningkatan mutu tim. Yang kedua yakni keterlibatan stakeholders. Misi utama dari pengembangan mutu pendidikan Islam di madrasah adalah
untuk memenuhi kebutuhan dan tuntunan seluruh pelanggan. Madrasah yang baik adalah madrasah yang mampu menjaga hubungan dengan pelanggannya dan mempunyai obsesi terhadap mutu. Pelanggan madrasah terbagi menjadi dua macam, yakni pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Adapun pelanggan internal terdiri dari guru, pustakawan, laboratorium, teknisi, dan administrasi. Sedangkan pelanggan eksternal terdiri dari pelanggan primer yakni siswa, pelanggan sekunder yakni orang tua, pemerintah dan masyarakat, dan yang terakhir pelanggan tertier, pemakai atau penerima lulusan, tanda kutip, perguruan tinggi dan dunia usaha. Yang ketiga, keterlibatan siswa. Upaya melibatkan siswa telah menjadi fenomena yang berkembang pada madrasah atau sekolah akhir-akhir ini. Tetapi belum maksimal siswa yang terlibat dan mempengaruhi proses penyusunan kegiatan belajar mengajar di madrasah. Dan yang terakhir yakni keterlibatan orang tua. Keterlibatan orang tua sangatlah penting untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam madrasah. Mengapa? Karena keterlibatan kedua orang tua dalam proses pendidikan anak di madrasah merupakan hal yang penting dilakukan oleh institusi pendidikan, dan inilah salah satu unsur yang sangat penting dalam total quality management. Peran orang tua dalam pembentukan motivasi dan pengusahaan dari anak sejak dini merupakan modal yang sangat besar bagi kesuksesan anak di madrasah. Peran kedua orang tua adalah mendukung perkembangan intelektual anak dan kesuksesan akademik dengan memberi mereka kesempatan dan akses ke sumber-sumber pendidikan seperti sejenis sekolah yang memasuki anak atau akses perpustakaan, multimedia, serta internet dan televisi pendidikan yang mendukung. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya dari kelompok 3, Dani Dwi Hidayat dan Dwi Nur Ilahiyah, meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata yang salah. Kami meminta maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Kami akhiri dengan ucapan Billahil taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.